bagaimana tata cara turun ketika mau sujud. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tata cara turun saat mau sujud. Ya. Pendapat yang pertama, disunnahkan turun meletakkan kedua lutut sebelum kedua telapak tangan ketika ingin turun sujud. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama. Dan ini pendapatnya Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Dan dalilnya adalah dari riwayat sahabat Nabi, yaitu Alqamah. Kemudian juga Al-Aswad. Sahabat Nabi Alqamah dan juga Al-Aswad. Mereka berdua berkata, hafidna an Umar fi salatihi annahu kharra ba'da ruku'ihi ala rukbatayhi kama yakhirul ba'ir wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Kami hafal dari Umar bin Khattab di dalam sholatnya bahwa beliau turun setelah rukuknya di atas kedua lututnya sebagaimana turunnya onta, dan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah disunnahkan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut ketika turun menuju sujud. Ketika turun menuju sujud. Dan ini mazhab Maliki dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini pendapat Imam Al-Auza'i. Kemudian ini pendapat para ulama hadis. Para ulama hadis. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, wa ruyal Hazimi anil Auza'i annahu qala adraktu an-nas yadha'una aydiyahum qabla rukabihim. Aku mendapati manusia meletakkan tangan-tangan mereka sebelum lutut-lutut mereka. Dan ini adalah perkataan Ibnu Abi Dawud, qaulu ashabil hadis. Ini adalah pendapatnya para ulama hadis. Dan ini pendapat Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga berdasarkan beberapa athar, riwayat dari para sahabat. Di antaranya hadis riwayat Bukhari bahwa kana Ibnu Umar yadha'u yadayhi qabla rukbatihi. Adalah Abdullah bin Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kemudian juga karena sifat ini lebih baik di dalam kekhusyuan. Sifat ini lebih baik di dalam kekhusyuan. Kemudian juga dengan meletakkan kedua tangan tidak menyakiti kedua lutut. Nah, begitu para ulama mengatakannya. Ya. Di antaranya dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.